Halo semuanya, selamat datang di panduan praktis kita tentang aksi puasa pembangunan atau yang biasa kita sebut APP. Ini adalah sebuah perjalanan 40 hari yang istimewa di mana kita diajak mengubah refleksi diri menjadi aksi cinta kasih yang sangat nyata. Oke, jadi apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, kita akan bedah semangat APP itu sendiri. Lalu kita lihat 3 pilar pertobatannya, aturan main pantang dan puasa, terus uangnya lari kemana, gimana alur donasinya, dan yang paling penting, apa sih ukuran sukses yang sebenarnya dari gerakan ini? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya ide utama di balik gerakan Prapaskah ini? Jadi intinya, APP itu bukan sekedar soal berdoa untuk diri sendiri ya, tapi gimana caranya kesolehan pribadi kita itu bisa nular jadi kebaikan buat orang banyak, dari spiritual ke sosial gitu. Nah, untuk mencapai itu, perjalanan APP ini ditopang sama 3 pilar atau 3 latihan utama. Ketiganya ini saling berhubungan dan saling menguatkan. Yang pertama, olah rohani. Gampangnya, ini tuh kayak ngecharge HP spiritual kita. Biar koneksi sama Tuhan kencang terus, kita butuh doa, renungan, dan meresapi sabda Tuhan. Ini sumber energi kita. Lalu yang kedua ada olah jiwani. Nah, kalau tadi ngecharge, yang ini ibaratnya lagi beres-beres rumah batin kita. Kita sapu pikiran-pikiran negatif, terus kita isi dengan hal-hal baik, kayak memaafkan, murah hati, dan lebih peduli sama sekitar. Dan yang terakhir, mati raga. Anggap aja ini latihan fisiknya seorang atlet spiritual. Kita sengaja mengurangi atau melepaskan kenyamanan-kenyamanan kecil, bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih disiplin. Nah, uang yang kita hemat dari sinilah yang jadi dana APP. Oke, setelah paham 3 latihannya, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung nih, yaitu soal aturan main mati raga, khususnya soal pantang dan puasa. Oke, bedanya apa sih? Gini, pantang kecil itu artinya mengurangi. Misalnya, kamu suka ngopi tiap hari. Nah, selama masa prapaskah, dikurangi jadi seminggu 3 kali aja. Kalau pantang, itu menolak sama sekali. Misalnya, setiap hari Jumat, kamu sama sekali nggak ngopi. Nah, puasa itu levelnya beda lagi. Nah, untuk puasa, definisinya jelas banget loh dari ketentuan pastoral. Puasa itu artinya makan kenyang cukup 1 kali dalam sehari. Jadi bukan nggak makan sama sekali ya, tapi makan kenyang sekali. Terus siapa aja yang wajib? Nah, tabel ini ngebantu banget. Intinya, kalau Anda dewasa, usia 18-60 tahun, kewajibannya lengkap. Ada pantang dan juga puasa di hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Tapi untuk teman-teman remaja di bawah 18 atau yang sudah di atas 60, kewajibannya adalah berpantang, tidak diwajibkan berpuasa. Nah, setelah kita capek-capek berkorban lewat pantang dan puasa, pertanyaan paling pentingnya adalah, uang yang terkumpul ini lari kemana sih? Iya kan? Uang yang kita hemat dari nggak jajan, nggak ngopi, itu dikumpulin. Terus dipakainya buat apa? Nah, ini dia jawabannya. Dana APP itu punya prioritas. Paling besar 30% itu dipakai untuk program bedah rumah. Jadi membantu keluarga punya rumah yang lebih layak. Terus porsi besar lainnya untuk kesehatan. Sisanya dibagi untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan pangan. Jadi bisa dibayangin ya, pengorbanan kecil kita kalau dikumpulin bareng-bareng bisa jadi atap baru buat sebuah keluarga atau bisa bantu biaya pengobatan seseorang. Luar biasa kan? Biar semua ini bisa berjalan lancar, tentu ada alur pengumpulannya yang rapi dan terstruktur. Ini contoh alurnya ya, biasanya sekitar bulan April. Jadi pertama, kotak APP dari setiap keluarga dikumpulkan ke panitia lingkungan. Terus dihitung di sana. Setelah itu, totalnya disetor ke bendahara paroki. Dan terakhir, dari paroki dikirim ke tingkat keuskupan. Jadi, alurnya sangat jelas dan transparan. Tapi, di luar semua hitung-hitungan dan alur tadi, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari APP? Keberhasilan APT itu ternyata bukan cuma soal seberapa banyak dana yang terkumpul. Yang lebih penting adalah gimana latihan-latihan spiritual ini nggak berhenti di situ aja, tapi benar-benar mendorong kita untuk bertindak nyata. Jadi, bisa dibilang, suksesnya APP itu diukur dari 2 hal. Pertama, seberapa dalam perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Dan kedua, seberapa kuat rasa solidaritas kita ke sesama. Jadi, bukan soal nominalnya.
Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Bagaimana perjalanan olah rohani, olah jiwani, dan mati raga tahun ini akan mengubah Anda. Bukan cuma mengubah kebiasaan selama 40 hari, tapi mengubah cara Anda bertindak setelahnya.